kita membicarakan aspek biofarmaseutika dari suppositoria. Sebelumnya, kita kemarin telah mempelajari tentang keuntungan dan kerugian suppositoria. Nah, ini bisa kita rangkum ya, bahwa suppositoria itu mempunyai keuntungan dapat digunakan untuk pasien yang mengalami mual dan muntah. Kemudian juga dapat digunakan untuk pasien tidak sadar. Kemudian dapat menjadi pilihan untuk penderita-penderita yang mengalami gangguan cerna. Bisa juga untuk menghindari interaksi dengan obat lain, sehingga bisa dipisah gitu ya. Ketika kedua obat itu masuk ke dalam lambung, kemudian mereka saling berinteraksi, mungkin akan mengganggu dalam absorpsi atau menghilangkan sifat fisika kimia yang mempengaruhi sifat obat, maka obat tersebut bisa dipisah. Caranya dengan satu obat digunakan dengan oral, satu obat lagi digunakan dengan perektal, ya, yaitu dengan suppositoria. Kemudian juga untuk menghindari sebagian dari post-pas efek yang ini muncul ketika obat digunakan melalui oral. Nah, itu beberapa keuntungan ya yang sudah dibahas. Sedangkan kerugiannya, suppositoria itu dapat menimbulkan peradangan jika dipakai terus-menerus dalam jangka waktu relatif lama. Nah, kemudian juga absorpsi obat tidak teratur. Nah, kenapa tidak teratur? Kemarin juga sudah dijelaskan, diantaranya dipengaruhi oleh suhu rektal gitu. Kemudian timbul rasa tidak menyenangkan pada pemakai. Nah, lalu onsetnya lama. Mula kerja obat lama karena harus menunggu pelepasan obat dari suppositoria. Nah, itu cukup membutuhkan waktu begitu ya. Nah, karena pelepasan obat dari bentuk sediaannya itu terhambat, maka absorpsi juga bisa terhambat. Nah, untuk spektrum kerja suppositoria, ini juga telah dibicarakan bahwa suppositoria itu ada yang berefek satu, efek sistemik, dua, efek lokal atau efek setempat, dan yang ketiga adalah efek mekanik. Nah, yang dimaksud dengan efek sistemik yaitu ketika zat aktif dari suppositoria itu diabsorpsi, kemudian didistribusi, kemudian menunjukkan aksi kerja obat di tempat yang lain. Misalnya, suppositoria berisi antipiretik gitu ya. Nah, digunakan antipiretik tersebut digunakan per anal atau per rektal. Tetapi nanti kan aksinya atau kerjanya kan di otak gitu ya, sehingga penderita menjadi tidak panas, ya kan antipiretik. Kemudian yang kedua yang berefek lokal. Misalnya antihemoroid. Ini ada yang mengandung senyawa adstringen, mengandung antibakteri, mengandung anestesi lokal, dan juga mengandung antiinflamasi. Nah, kemudian ada juga suppositoria yang berefek mekanik. Nah, yang ini mengandung bahan obat yang dapat merangsang defekasi. Misalnya bisa kodil. Nah, sehingga tujuan dari suppositoria yang berefek mekanik ini ditujukan untuk memperlancar BAB. Tuh ya. Nah, ada yang juga yang mengelompokkan ini sebagai efek lokal ya. Ini ya, yang mekanik itu ada juga yang memasukkannya sebagai efek lokal. Jadi kalau yang mekanik ini dimasukkan ke efek lokal, berarti spektrum kerja itu hanya dua, yaitu sistemik dan lokal begitu. Nah, kita lebih lanjut mempelajari tentang suppositoria dengan efek sistemik. Yang harus diperhatikan bahwa sifat bioavailabilitas dari bahan aktif
sebelum diformulasi menjadi supo itu harus diperhatikan. Nah, bioavailabilitas atau ketersediaan hayati gitu ya. Nah, karena ini ya, hal-hal yang mempengaruhi absorpsi rektal itu diantaranya adalah penempatan sediaan di dalam rektal itu sendiri. Kemudian pelepasan obat dari basis suppositoria, kemudian juga pH cairan rektum, kemudian lagi kadar zat aktif atau kadar obat yang ada dalam cairan rektum. Nah, jalur absorpsi pada rektal ini dapat terjadi ya karena pembuluh darah pada rektum itu yang pertama melewati pembuluh darah yang melewati organ yang dituju. Kemudian melewati pembuluh darah yang masuk vena, dan yang ketiga melewati pembuluh darah atau pembuluh getah bening. Gitu. Nah, sehingga inilah yang harus ada kaitannya tadi dengan bioavailabilitas. Dalam hal suppositoria ini melewati pembuluh darah jadi pembuluh darahnya itu akan melalui organ yang dituju. Misalnya organ yang dituju adalah organ reseptor nyeri gitu ya, pusat nyeri gitu. Maka nanti pembuluh darah lewat pusat nyeri tersebut memberikan obatnya, kemudian timbullah efek tidak nyeri. Nah, yang seperti itu tentunya yang diharapkan dalam penggunaan obat melalui bentuk suppositoria. Nah, kemudian yang kedua, ternyata pembuluh darahnya adalah melalui hepar. Nah, jika pembuluh darah melalui hepar, di mana dalam darah tersebut ada zat aktif yang dilepaskan dari suppositoria, maka obat tersebut akan masuk ke hepar. Nah, sedangkan di hepar ada metabolisme yang nanti akan menginaktifkan atau mendeaktivasi, menghilangkan aktivitas obat, gitu ya. Nah, sehingga jumlah obat aktif itu menjadi berkurang, begitu ya. Sehingga kita harus mewaspadai seberapa besar bioavailabilitas hepar yang dapat bioavailabilitas obat yang dapat diturunkan jika obat tersebut melalui hepar. Kalau hanya sedikit yang bioavailabilitasnya itu menjadi turun, ya mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk diberikan melalui suppositoria yang sistemik, begitu. Kemudian melewati getah bening ya, jadi sistem darah putih ini tentunya akan efektif untuk obat-obat yang teremosi di dalam lemak. Sifat obatnya mudah diemosikan melalui lemak. Misalnya obat-obat hormon steroid ya. Hormon steroid itu kan kelarutan di dalam lemak baik sehingga akan bagus jika diangkut melalui sistem limfe atau melalui getah bening. Sekarang yang suppositoria dengan efek lokal. Nah, maksud pemberian dari suppositoria efek lokal ini agar aspek absorpsi obat itu dipenuhi gitu ya. Jadi efek lokalnya yang diperoleh. Jadi yang efek lokal itu tidak membutuhkan efek absorpsi, ya kan kerjanya lokal gitu ya. Nah, contoh suppositoria ini adalah obat basir, anestesi lokal, antiseptik. Nah, sifat basis yang cocok untuk suppositoria lokal itu tidak diabsorpsi, lambat meleleh, kemudian lambat melepaskan obat.
Sehingga kerja efek lokal dari supositoria tersebut bisa diatur, ya. Bisa kemungkinan mulai dari 30 menit, kemudian bisa mempertahankan kerja obatnya hingga 4 jam atau bahkan 6 jam. Nah, jika supositoria lokal itu digunakan untuk efek mekanik, bisa juga diatur kecepatan melelehnya sehingga kurang dari 30 menit gitu. Nah, tetapi ya untuk supositoria lokal dengan kerja panjang, jika ini ya, tetapi supo yang tidak leleh dalam 6 jam kemungkinan tidak sempurna dalam melepaskan obatnya. Selain itu menyebabkan rasa tidak nyaman. Kemudian akan dikeluarkan oleh usus sehingga kemanfaatan obat tidak maksimal. Nah, ini adalah kinetika yang terjadi pada obat dengan bentuk supositoria. Nah, untuk memperoleh aksi obat dari supositoria, maka terjadi 2 tahap pada supositoria. Yang pertama itu adalah pelepasan obat dari basis supositoria. Kemudian obat yang lepas dari basis supositoria itu ini ya, basisnya meleleh atau melarut, kemudian obatnya dilepaskan. Nah, dari obat yang dilepaskan itu, tahap keduanya adalah terjadi perpindahan obat dan pelarutan obat dalam cairan rektal. Nah, di dalam cairan rektal, obat akan berdifusi pada lapisan mukosa rektal. Itu dapat pula berdifusi melintasi membran, kemudian masuk pada pembuluh darah. Nah, yang masuk pembuluh darah adalah supositoria yang memiliki atau bekerja dengan sistemik. Gitu. Nah, obat dapat melintasi membran tergantung dari sifat kelarutan obat tersebut dan juga koefisien partisi fase lemak dan fase cairan rektum. Gitu ya. Nah, ini dari gambar ini adalah gambar yang menjelaskan pembuluh-pembuluh darah yang dimungkinkan terjadinya suatu difusi ya dari obat yang dilepaskan ke dalam dari area rektal ini ke dalam pembuluh darah yang tadi ya, yang ini ya. Nah, obat yang dilepaskan di cairan pada rektal ini akan dapat berdifusi melalui vena hemoroidales superior. Bisa juga melalui vena hipogastrik. Bisa juga melalui vena hemoroidal media dan juga yang bawah ini melalui vena hemoroid inferior. Nah, selain itu juga ada vena daerah intestin. Nah, sehingga posisi meletakkan supositoria di sini ini akan mempengaruhi absorpsi dari obatnya karena nanti akan berpengaruh juga dengan interaksi atau perfusi dari supositoria dan pembuluh darah yang ini ya, yang tadi ya, vena-vena yang tadi. Nah, terkait dengan absorpsi rektal, walaupun pada rektal itu tidak terdapat villi atau tempat absorpsi, tetapi masih terdapat absorpsi pada daerah rektal. Karena di daerah rektal itu dialiri dengan 3 jenis pembuluh darah, yaitu tadi ya, vena hemoroidales superior, ini bermuara ke vena mesentericum inferior. Selanjutnya masuk ke dalam vena porta
dan juga membawa darah ke peredaran umum. Jadi keperedaran umum ya, ini yang tadi disampaikan bahwa ini cukup aman untuk mencari atau menentukan kerja obat. Kemudian yang kedua adalah vena hemoroid medialis dan vena hemoroid inferior. Ini bermuara ke vena cava inferior dengan perantara vena iliaca internal. Nah, selanjutnya membawa darah ke peredaran umum kecuali hepar. Iya, aman juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah vena hemoroid anterior atau vena hemoroid medialis. Ini volume ini juga ini ya akan melakukan absorpsi terhadap darah yang mengandung obat yang berasal dari pemberian di rektal. Nah, volume cairan rektal ini sebenarnya sedikit, hanya 2 mili, sehingga laju difusi obat menuju tempat absorpsi itu menjadi lambat. Nah, dan cairan di rektum itu pH-nya bersifat netral, yaitu 7,2 sampai 7,4. Nah, sehingga ini kemungkinan obat yang melarut ini lebih kecil dibanding obat yang diberikan oral, ya. Dan di beberapa ini ya, beberapa bagian dari rektal itu sendiri ada perubahan pH. Kemudian di daerah rektal itu adanya feses itu dapat juga mengganggu penyerapan obat, begitu ya. Nah, sehingga supaya obat itu bisa berkontak pada daerah rektal, maka pemakaian supo itu sebaiknya dilakukan setelah BAB. Nah, struktur dalam rongga rektal itu tidak menunjukkan adanya villi. Ya, villi itu kan merupakan tempat absorpsi, ya. Tapi absorpsi terjadi karena proses difusi ke vena yang mengalirkan darah ke rektum. Nah, walaupun ada sebagian obat yang masuk ke organ hepar dan mengalami metabolisme di hepar, namun jumlah obat yang terhindar dari kejadian masuk hepar ini cukup memiliki jumlah yang berarti, cukup banyak gitu ya. Sehingga efek sistemik yang diperoleh itu juga sangat berarti. Gitu ya. Nah, setelah obat melewati peredaran umum, kemudian sampai pada organ yang dituju untuk memberikan efeknya. Nah, obat tersebut ya setelah memberikan efeknya akan beredar lagi ke pembuluh melewati hepar. Nah, disitulah terjadi metabolisme agar obat dieliminasi oleh tubuh. Jadi obat melewati hepar itu hanya setelah obat itu berinteraksi dengan tempat kerjanya gitu ya, jadi aman. Nah, untuk contohnya ini bisa dilihat pada tabel ini ya. Yang dibuat supositoria itu bisa golongan santin gitu ya untuk asma, golongan analgetik, golongan antiemetik, golongan antibakteri. Terus kemudian bisa juga yang digunakan untuk anti radang, bisa juga untuk antikonvulsan, dan juga digunakan sebagai praoperasi dan induksi pada operasi ya. Oke, demikian terkait dengan biofarmastika, terkait dengan absorpsi dari obat supositoria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.